Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast ya. Di episode kali ini gue pengen bahas tentang berbisnis di tengah pandemi. Dan episode kali ini bukan tips and trick ataupun pembahasan ya. Gue lebih pengen episode kali ini lebih ke arah sharing. Mungkin buat temen-temen yang ngikutin Opsiana Podcast udah sadar bahwa dari episode yang kemarin gue upload itu sampai sekarang gue upload lagi itu jedanya udah sekitar 1 bulanan. Dan memang hal ini bukan hal yang pertama kali sih. Jadi beberapa kali gue pernah jeda selama sebulan untuk gak upload. Selain buat refreshing, nyari topik lagi, juga karena memang ada kesibukan di saat itu. Cuma di bulan ini ada sedikit perbedaan. Karena di bulan ini akhirnya gue memutuskan untuk gue bakalan mulai berbisnis lagi. Gue belum bisa cerita bisnis apa yang gue jalanin sekarang ini, tapi yang bisa gue pastiin dan bisa gue ceritain adalah bidang bisnisnya ini berbeda dengan bidang yang pernah gue jalanin sebelumnya. Makanya butuh persiapan ekstra untuk mempersiapkan bisnis ini. Gue perlu belajar lagi dari awal, gue perlu lagi melakukan perhitungan, riset lagi, dan masih banyak lagi yang gue lakukan. Dan hal itu memakan waktu 1 bulan sampai gue nggak upload episode terbaru. Lalu yang membedakan bisnis gue yang sekarang ini dengan bisnis gue di masa lalu, selain bidang yang tadi, yang pasti yang pertama adalah kondisi pasar saat ini. Karena seperti kita tahu kan, pasar lagi cenderung menurun karena wabah virus corona. Memang banyak kejadian yang bisa dibilang tidak menyenangkan di tahun 2020 ini karena wabah virus corona. Banyak orang yang di PHK, banyak perusahaan besar yang dulu berdiri kokoh mulai kolaps. Tapi di sisi lain banyak UMKM baru yang bermunculan. Dan juga banyak orang-orang yang bisa dibilang kreatif mulai berkarya di tengah wabah virus corona ini. Jadi bisa dibilang di tahun 2020 ini kondisi pasarnya sangatlah berbeda dibandingkan dengan saat awal pertama kali gue memulai bisnis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengalaman dan juga pengetahuan. Jelas ya, ketika dulu gue memulai bisnis itu, gue belum tahu banyak hal tentang dunia bisnis. Cuma ya kulit-kulitnya aja lah, belum pernah terjun langsung. Sedangkan kondisi saat ini gue udah punya pengalaman, gue juga ngehandle beberapa klien. Dimana gue ketika itu ngurusinnya memang secara tidak langsung sih, tapi ketika lu ngebuat sebuah aplikasi, lu kan harus mengetahui proses bisnis dari klien lu. Terus gue juga mulai banyak belajar ketika gue fokus di Opsiana Podcast. Gue fokus ngebuat studi kasus. Di situ gue belajar banyak tentang strategi-strategi yang diterapkan oleh bisnis yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Gue pun mulai banyak belajar tentang sosial media, digital marketing, terus praktek dan sering gagal. Kemudian udah nemuin beberapa formula. Akhirnya gue memutuskan memulai bisnis baru. Dan bisa dibilang dengan pengalaman dan pengetahuan yang udah gue miliki saat ini, gue jauh lebih pede dibandingkan ketika gue pertama kali memulai bisnis. Terus poin ketiga, persiapan. Jika dibandingkan dengan bisnis gue yang pertama dan bisnis gue yang sekarang ini, persiapan yang gue berikan jauhlah berbeda. Benar-benar lebih banyak persiapan untuk bisnis yang sekarang. Banyak orang yang bilang kalau lu mau mulai bisnis ya tinggal mulai aja. Kalau lu kebanyakan persiapan gitu takutnya malah nggak jalan-jalan, nggak eksekusi. Well, jadi ini pendapat gue tentang pernyataan ini ya. Menurut gue secara pribadi, pernyataan ini akan menjadi valid atau lebih cocok jika diarahkan ke orang yang memang belum punya pengalaman dalam membuat sebuah bisnis. Mereka belum tahu rasanya, mereka belum tahu suka dukanya, mereka hanya meraba-raba. Ketimbang lu ngeraba-raba, mending lu terjun langsung aja. Sedangkan kalau lu udah punya pengalaman bisnis ya, dan juga lu nggak trauma untuk berbisnis, menurut gua persiapan itu justru yang paling penting. Udah berbeda ya dibandingkan dengan langsung eksekusi di tempat. Makanya menurut gua untuk bisnis yang baru ini persiapan itu cukup penting dan memakan waktu 1 bulan menurut gua cukup worthy. Justru menurut gua 1 bulan itu kecepatan untuk nyiapin bisnis ini, apalagi gua udah pernah ngebuat bisnis beberapa kali kan. Jadi 1 bulan bisa dibilang tergolong cepet buat gua.
Karena topik kali ini membahas bisnis di tengah pandemi, berarti gue bakal jelasin beberapa persiapan yang gue siapin ya untuk membuat bisnis baru di tengah pandemi. Di bahasan utamanya berarti gue pengen bahas tentang poin ketiga tadi, yaitu persiapan di tengah pandemi ini. Yang gue persiapin di tengah pandemi ini, yang pertama, karena ini adalah bidang yang baru buat gue mulai banyak riset. Jadi gue memperbanyak riset tentang bidang bisnis yang akan gue jalani kali ini. Menurut gue hal ini bisa kalian skip kalau seandainya kalian memang familiar dengan produk yang ingin kalian jual. Tapi berhubung gue nggak familiar dengan produk yang akan gue jual ini, so gue butuh waktu untuk riset. Kemudian bukan cuma riset dari segi produk atau bidang bisnisnya aja, lu perlu riset kondisi pasar saat ini, karena jelas kondisi pasar saat ini udah berbeda banget dengan pasar di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu karena adanya pandemi corona ini. Tren bisnis online yang dulunya memang udah meledak, di tahun ini semakin meledak karena pandemi corona. Orang nggak bisa ketemu langsung untuk transaksi, tapi karena udah ada platformnya, justru orang langsung beralih ke dunia online. Akhirnya banyak orang yang beralih ke dunia online, muncullah banyak kompetitor. Entah itu kompetitor lama yang dulunya offline jadi online, atau kompetitor baru yaitu UMKM yang baru banget di dunia bisnis. Terus gue juga mempersiapkan strategi apa yang akan gue lakukan ketika bisnis ini launching di tengah pandemi corona ini. Bagaimana cara gue mengikat customer, bagaimana caranya gue untuk mendeliver produk gue kepada customer. Pokoknya gue mulai banyak riset-riset tentang hal seperti itu. Kemudian gue mempersiapkan produknya. Karena produk ini belum bisa gue produksi sendiri, gue mulai mencari yang namanya supplier. Dan beruntung aja, meskipun wabah virus corona sampai sekarang belum jelas akan berakhirnya kapan, tetap bisnis-bisnis yang sifatnya supplier atau produsen itu tetap berjalan. Sehingga buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau UMKM yang masih mencari produk, jangan takut karena supplier atau produsen tetap beroperasi. Terus setelah gue udah punya supplier, gue udah punya produknya, gue udah punya strategi, gue sekarang mulai mempersiapkan channelnya dan juga kontennya akan gue posting nantinya. Karena meskipun dulu bisnis yang dulu itu gue juga pakai channelnya online, tapi platformnya berbeda. Makanya gue perlu persiapan yang jauh lebih ekstra untuk bisnis kali ini. Karena balik lagi ya, karena wabah virus corona ini masih belum jelas selesainya kapan, orang pasti akan terus-terusan di rumah, alias WFH lah buat orang-orang yang kerja kantoran. Dan kelamaan di rumah itu membuat kita cenderung menjadi lebih cepat bosan. Oleh karena itu ya, para all shop sekarang dituntut untuk membuat konten yang jauh lebih menarik. Bukan cuma sekedar berjualan, tapi menarik minat customer tersebut. Setidaknya pertama untuk menikmati konten yang mereka buat, kemudian baru tujuan selanjutnya membuat customer untuk membeli produk mereka. Balik lagi, selama konten yang dibuat tidak menarik, tidak akan menarik minat customer tersebut. Jadi itu beberapa persiapan yang gue siapin untuk memulai bisnis di tengah pandemi ini. Dan tentunya masih banyak strategi-strategi lama yang masih bisa diterapkan, mungkin seperti endorsement, seperti email marketing, dan masih banyak lagi yang masih bisa diterapkan. Cuma mungkin efektivitasnya udah berbeda ketimbang di tahun sebelumnya, sebelum wabah virus corona melanda. Tapi ada tapinya nih, meskipun kondisi pandemi saat ini masih belum jelas selesainya kapan, tetap aja kondisi pandemi ini hanyalah kondisi sementara. Meskipun banyak perubahan yang terjadi dari tahun sebelumnya dibandingkan tahun sekarang, namun perubahan sebenarnya adalah setelah kondisi pandemi ini berakhir, benar-benar berakhir. Apakah setelah kondisi pandemi ini berakhir kita masih bisa work from home? Terus apakah ketika kondisi pandemi ini sudah berakhir, kita akan bertransaksi di toko offline lebih banyak ketimbang di toko online? Dan kalau seandainya pandemi ini sudah berakhir, apakah pertemuan kita dengan orang lain itu akan lebih banyak ketemu langsung atau ketemu secara online? Nah, kita belum tahu kondisinya nanti ke depannya seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memprediksi hal tersebut. Dari situ buat teman-teman yang udah menjalani bisnisnya sekarang di tengah pandemi, menurut gua kita udah harus mempersiapkan strategi ke depannya setelah pandemi ini berakhir.
Karena balik lagi, setelah pandemi ini berakhir, pola konsumsi dari customer mungkin akan berubah. Sehingga bisnis yang kita jalanin itu pun harus menyesuaikan dengan customer. Karena balik lagi, kondisi sekarang masih sementara, artinya bisnis kita itu juga mengikuti pola pandemi. Makanya jangan jadi bisnis yang bisa dibilang bisnis musim corona lah. Setelah corona bubar, totonya bisnisnya ikut bubar. Jangan seperti itu. Oke, gua rasa itu aja yang ingin gua bahas untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang mau ngejalanin bisnis, semangat juga karena di tengah pandemi ini yang masih belum jelas sampai kapan, kita tetap harus berjuang. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Opsiana Podcast, silakan follow Opsiana Podcast di @opsianamedia lewat Instagram, karena situ akan ada info-info menarik tentang update Opsiana Podcast tentunya. Well, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semua. See you next time di episode selanjutnya. Bye.